girl in here. Di awal film, kita diperlihatkan seorang menteri yang memerintahkan ajudannya mengantar sebuah berkas kepada pasukan tentara bayaran. Namun di tengah perjalanan, si ajudan mengalami kecelakaan. Singkat cerita, si ajudan sudah berada di rumah sakit, namun masih belum sadarkan diri. Berpindah ke pasukan tentara bayaran yang dipimpin oleh seorang pria yang diketahui bernama Lukas. Lukas mendapat kabar dari anak buahnya, perihal ajudan si menteri, yang mengalami kecelakaan, dan sekarang berada di rumah sakit. Ternyata berkas yang dibawa oleh si ajudan, berisi data diri 5 orang pejabat, yang akan dihabisi oleh pasukan Lukas, atas perintah dari si menteri. Hunting season's over. Berpindah ke salah seorang pejabat, yang masuk dalam daftar 5 orang target, yang akan dihabisi oleh tentara bayaran, yaitu pasukan Lukas. Si pejabat ini bernama Johan, yang terlihat sedang berbincang dengan istrinya. Si istri mengeluhkan sikap putri sulung mereka, yang susah sekali untuk diatur. Menanggapi itu, Johan hanya bisa memaklumi, mengingat putri mereka, sekarang sudah beranjak remaja. We can relax. That's not what I meant. Your daughter? Yeah. Who looks down? Take Charlotte! Fan. Tak lama kemudian, Johan dihubungi oleh seorang dokter, yang merawat ajudan si menteri. Yang mana ternyata, dokter ini adalah teman baik Johan. Si dokter memberitahu Johan, perihal berkas milik pasiennya, yaitu ajudan si menteri. Yang mana berkas tersebut, berisi data diri 5 orang pejabat, yang salah satunya adalah Johan. Si dokter yang penasaran, lantas bertanya kepada Johan, apa maksud dari berkas tersebut, kenapa nama Johan tercantum di dalamnya. Menanggapi itu, Johan pun menduga, itu hanyalah daftar berkas biasa, yang berkaitan dengan tugas politiknya. Johan masih belum sadar, dirinya menjadi salah satu target, yang akan dihabisi oleh pasukan tentara bayaran, yaitu pasukan Lukas, atas perintah dari seorang menteri. Is that throw away? It was not. Ministry of Finance. Get your pals! 1, 2. Berpindah ke putri Johan, yang diketahui bernama Luna. Luna terlihat penasaran, dengan tukang kebun baru mereka, yang terkesan sangat misterius, dan memiliki tampang yang lumayan sangar. Bahkan Luna tak sengaja, melihat punggung si tukang kebun, yang dipenuhi dengan bekas luka. Whoa! So I just talked to my... Miss Alice. Si tukang kebun misterius ini, diketahui bernama Vito, yang ternyata sudah 6 bulan, menjadi tukang kebun si pejabat. Thank you, Jin. Berpindah ke si dokter, yaitu teman Johan, yang disandra oleh pasukan tentara bayaran, yaitu pasukan Lukas. Lukas ingin tahu, kepada siapa saja, si dokter memberitahu daftar nama 5 target, dari berkas yang dibawa si ajudan. Si dokter menjawab dengan jujur, kalau ia hanya memberitahu 1 orang, yaitu si pejabat bernama Johan, yang namanya tercatat dalam berkas tersebut. Setelah mengantongi informasi tersebut, Lukas langsung menugaskan anak buahnya, untuk menghabisi si dokter. Off you go. There. He's a... What'd you find? Di dalam perjalanan, Lukas menugaskan anak buahnya, untuk mengirim pasukan tentara bayaran mereka, untuk menghabisi salah satu target, yaitu Johan. Karena Lukas khawatir, Johan yang sudah mengetahui daftar nama 5 target tersebut, akan membocorkannya ke publik. Apabila itu terjadi, maka kebusukan si menteri akan terbongkar. Selain itu, pasukan Lukas yang juga ikut terlibat, tentu juga akan kena getahnya. See, Bardier, we could stop here. Boss. Okay. Singkat cerita, pasukan tentara bayaran Lukas, tiba di rumah si pejabat, alias target pertama mereka, yaitu Johan. Kemudian, mereka berusaha menyusup ke dalam rumah Johan. Si pembantu yang agak dungu, menyadari kedatangan pasukan Lukas, dan berusaha mengusir mereka semua. Namun dengan sigap, pasukan Lukas menembak si pembantu, dengan peluru obat bius.
Private property means... Setelah itu, mereka masuk ke dalam rumah, dan langsung menembak Luna, dengan peluru obat bius yang sama. Johan yang mendengar suara teriakan putrinya, langsung keluar dari kamar mandi. Sampai pada akhirnya, Johan berhasil menghabisi salah seorang anak buah Lukas. Setelah itu, Johan berusaha melarikan diri. Namun sialnya, pasukan Lukas berhasil menembak Johan dengan peluru obat bius. Pada saat yang sama, Johan yang sudah tidak sadarkan diri, ditarik oleh si tukang kebun, masuk ke dalam gudang. Pasukan Lukas yang menyadari itu, lantas masuk ke dalam gudang. Setelah mereka semua masuk ke dalam gudang, si tukang kebun yaitu Vito, langsung membrutal membantai mereka satu persatu. Sementara itu, pasukan Lukas yang lain berhasil menemukan istri Johan yang bersembunyi di dalam lemari. Si istri berusaha melawan, namun pada akhirnya, si istri juga harus terbius. Berpindah ke Vito, yang sekarang membawa Johan bersembunyi di ruang bawah tanah. Kemudian, Vito menyuntikkan cairan adrenalin agar Johan bisa sadar kembali. Johan yang sudah tersadar, berusaha keluar dari ruang bawah tanah untuk menyelamatkan keluarganya. Namun dilarang oleh Vito, karena di luar sana, pasukan Lukas yang bersenjata lengkap pasti akan menghabisi Johan. Lagi pula Vito sangat yakin, kalau keluarga Johan belum dihabisi, mereka hanya dibius saja, sama seperti Johan. Johan berusaha menghubungi polisi, namun upayanya gagal. Karena ternyata, sinyal telepon di rumah Johan sudah disabotase oleh pasukan Lukas. I was kind of worried that you. So could you make an effort to convince to hide? Sementara itu, anak buah melapor kepada Lukas terkait Johan yang telah dibawa kabur oleh Vito, yaitu tukang kebun si pejabat. Lukas menjadi sangat emosi mengetahui banyak anak buahnya tewas dihabisi oleh si tukang kebun yang hanya seorang diri saja. Sampai pada akhirnya, Lukas memutuskan turun tangan dengan mendatangi rumah Johan untuk membantai si tukang kebun. When I let loose. Berpindah ke Johan, yang pada akhirnya sadar, kalau ia dan 4 pejabat lainnya, ingin dihabisi oleh si menteri. Dengan mengutus pasukan tentara bayaran, yaitu pasukan Lukas, untuk mengeksekusi kelima pejabat tersebut, tak terkecuali Johan. Ternyata kelima pejabat termasuk Johan, adalah kandidat yang akan menggantikan posisi sang menteri, pada pemilu berikutnya. Si menteri yang tidak ingin posisinya tergantikan, memutuskan untuk menghabisi kelima pejabat tersebut, termasuk Johan. Of the courier. The executive blacklist. Listen, these men aren't burglars. Johan lantas meminta bantuan Vito, untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. Vito pun bersedia membantu, dan langsung mempersiapkan persenjataan, untuk melawan pasukan tentara bayaran, yang berjumlah lebih dari 1 orang. Over your pay grade. Plus it's gonna... Going in with pruning shears? Singkat cerita, Lukas tiba di rumah Johan, dan langsung masuk ke dalam rumah. You wanna jam? This place. Go what? Golf cart? Gargle mouthwash. What? What's the file? I don't know, 5 minutes. Trace. Sementara itu, Vito dan Johan sedang memantau para anak buah Lukas yang berjaga di pekarangan rumah. Vito pun dibuat sangat emosi melihat tanaman yang ia rawat dengan susah payah malah diinjak oleh para anak buah Lukas. Sampai pada akhirnya, Vito kembali membrutal, membantai 2 orang dari mereka. Those are delicate. White as a Tak lama berselang, seorang anak buah Lukas melihat sebuah perahu bergerak laju. Ia sangat yakin kalau itu adalah Vito dan Johan yang berusaha melarikan diri. Menyadari itu, Lukas langsung menyuruh sebagian anak buahnya untuk mengejar perahu tersebut. I want him in good condition. On with it.
Padahal perahu tersebut dinyalakan secara otomatis oleh Vito untuk mengelabui pasukan Lucas. Johan berhasil masuk ke rumah, sementara Vito berjaga di luar. Kemudian, Johan menemukan bayinya yang disembunyikan oleh istrinya di dalam ruang ventilasi. Saat Johan ingin membawa bayinya keluar, dua orang anak buah Lucas pun datang. Namun pada akhirnya, kedua anak buah Lucas ini berhasil Vito habisi. Kemudian, Vito membawa Johan menuju ke gudang belakang karena para anak buah Lucas yang lain sedang berusaha mengejar mereka. Johan mulai panik karena gudang tersebut tidak memiliki akses keluar. Lalu Vito membuka pintu rahasia yang mengarah ke ruang bawah tanah. Johan sangat heran kenapa Vito lebih paham dari dirinya akan seluk-beluk rahasia di rumah ini. Vito lantas memberitahu kalau sebelumnya rumah ini dulunya adalah rumah orang tua Vito. Akan tetapi, rumah ini disita dan dilelang oleh bank. Sampai pada akhirnya, kepemilikan rumah ini jatuh ke tangan Johan. Para anak buah yang baru kembali, lantas melapor kepada Lucas, kalau perahu yang mereka buru tadi, ternyata adalah perahu kosong. Akhirnya Lucas sadar, mereka telah dikelabui oleh Johan dan si tukang kebun. Lucas kembali masuk ke dalam rumah, dan mendapati seorang anak buahnya, sudah tewas dihabisi oleh Vito. Sedangkan si anak buah, yang tadi dimuntahi oleh bayi Johan, ternyata masih hidup. Lucas meminta pasukannya yang masih tersisa, agar meningkatkan kewaspadaan. Karena Lucas yakin, Vito bukanlah seorang tukang kebun biasa. Berpindah ke Vito dan Johan, yang sekarang, tengah bersembunyi di lorong rahasia. Karena si bayi membutuhkan popok, Vito lantas meminta pakaian Johan, untuk dijadikan sebagai popoknya. Sedangkan Johan sendiri, bisa memakai baju milik ayah Vito, yang tersimpan di lorong tersebut. Give me that rope. You gonna catch a cold, Mr. Sturge? Di saat Vito tengah membuat popok si bayi, Johan telah memakai pakaian ayah Vito, yang ternyata adalah seragam tentara Nazi. Ternyata dulunya, ayah Vito adalah mantan jenderal tentara Nazi dari Perang Dunia Kedua. Now that's different. The locals did it. You honey. Problem's not in putting it on, it's the diaper. You better help Papa. Sementara itu, istri dan putri Johan ternyata sudah sadarkan diri. Namun si pembantu masih dalam kondisi terbius. Kemudian Lucas datang dan bertanya, siapa sebenarnya si tukang kebun tersebut. Luna yang ketakutan, langsung menyebutkan nama asli si tukang kebun, yaitu Vito Manuel. Who's Leo? Gardeners in the garden. Type people. Saat itu juga, anak buah Lucas melacak identitas Vito di laman web data diri di internet. Namun setelah ditelusuri, ternyata data diri terkait Vito ternyata sengaja disembunyikan oleh pemerintah. Sehingga bisa dipastikan, Vito bukanlah orang yang sembarangan. Tak lama kemudian, si anak buah datang melapor kepada Lucas terkait lorong rahasia yang mereka temukan. Mendengar hal tersebut, Lucas sangat yakin kalau Vito dan Johan bersembunyi di lorong itu. Lucas menugaskan beberapa anak buahnya untuk menelusuri lorong tersebut. Berpindah ke Johan, yang mencoba bertanya kepada Vito, siapakah ia sebenarnya. Vito hanya menjawab, dirinya hanya tukang kebun biasa, yang sangat hobi bercocok tanam. Go on. No. Leaving people stranded one way or another. Tak lama kemudian, Vito mendengar langkah kaki para anak buah Lucas. Saat itu juga, Vito menyuruh Johan mengamankan bayinya. Sedangkan Vito sendiri, akan berusaha melawan mereka. Alhasil, dua orang dari mereka berhasil Vito bantai. Kemudian, Vito terlibat perduelan dengan seruang anak buah yang masih tersisa. Dead. Come on. Namun di tengah itu, Johan berusaha membantu Vito. Tapi sialnya, Johan malah tak sengaja menembak Vito dengan peluru obat bius. Kemudian, si anak buah berusaha menangkap Johan. Dengan sisa kesadaran yang ada, Vito berusaha melawan si anak buah. Sampai pada akhirnya, Vito berhasil melumpuhkannya.
kemudian, Vito menyuntikkan cairan adrenalin untuk menghilangkan efek obat bius tersebut. Setelah itu, Vito mengajak Johan kabur, menelusuri lorong yang terhubung ke hutan. That florist is something else. Hey, of course I'm not as bad. Gardener with a checkered past. It's all bad. Probably got a little time. Dua orang anak buah yang ternyata masih hidup, datang melapor kepada Lukas perihal si tukang kebun, yang ternyata sangatlah tangguh. Mendengar hal tersebut, tentu Lukas semakin kesal, dan bahkan sudah tidak sabar untuk menghabisi tukang kebun tersebut. Now, gardening's over. Time for... Berpindah ke Johan dan Vito, yang sekarang sedang berada di tengah hutan. Karena Johan terus bertanya, akhirnya Vito mau buka mulut tentang siapa ia sebenarnya. Vito mengatakan, dirinya adalah mantan pasukan khusus Jerman. Sedangkan ayah Vito adalah seorang jenderal tentara Nazi yang sangat brutal dan kejam. Atas dasar itulah, pemerintah sengaja menyembunyikan data diri Vito yang merupakan keturunan tentara Nazi. Johan sama sekali tidak menyangka kalau tukang kebunnya ini adalah mantan pasukan khusus Jerman dan juga keturunan jenderal tentara Nazi. Kendati demikian, Vito ternyata tidak begitu dekat dengan ayahnya. Bahkan kepribadian mereka berdua sangat jauh berbeda satu sama lain. Berbeda dengan ayahnya yang kejam, Vito justru masih memiliki hati nurani dan suka menolong orang yang tertindas, seperti menolong keluarga Johan saat ini. Shit. He killed me. It's also... That's why I'm such a good garlic. You good friend. Tak lama kemudian, Lukas menghubungi Vito lewat speaker radio. Lukas mengancam akan menghabisi keluarga Johan apabila Vito dan Johan tidak segera menyerahkan diri tanpa perlawanan sedikit pun. Pada saat yang sama, si pembantu sudah sadar. Ia mengira kalau pasukan Lukas adalah kawanan perampok. Saat itu juga, si pembantu memberitahu lokasi barang-barang berharga di rumah ini, seperti uang dan perhiasan. Karena Vito dan Johan tak kunjung menyerahkan diri, Lukas langsung membantai si pembantu. All the same, boss. Have a nice long nap. Yaitu sebagai peringatan bahwa semua ancaman yang keluar dari mulut Lukas bukanlah hisapan jempol belaka. Mendengar hal tersebut, Johan langsung menyuntikkan cairan adrenalin, sehingga memberikan Johan keberanian untuk melawan pasukan Lukas. Setibanya di dalam rumah, Johan langsung membrutal, menghajar Lukas dan para anak buahnya. Ternyata semua itu tadi hanyalah imajinasi Johan saja. Faktanya sampai saat ini, Johan masih tidak berani melawan pasukan Lukas seorang diri. Ask me that. My man is when you're not gonna be up in the sky. Sementara itu, anak buah Lukas pada akhirnya berhasil melacak data diri Vito, yang ternyata adalah mantan pasukan khusus Jerman. Jelas mereka sangat kaget mengetahui identitas lawan yang akan mereka hadapi ini. Dan ternyata, Lukas kenal dengan Vito, karena mereka berdua pernah berada dalam satu organisasi yang sama. Lukas juga sangat sadar betapa brutalnya Vito. Namun Lukas tidak peduli, dan tetap akan berusaha untuk menghabisi Vito, bagaimanapun caranya. Astagi recognize that sleazy voice. But soldiers, nomads, isn't worth it. You'll find me standing. Tak lama kemudian, Vito pun muncul dan bertarung dengan seorang anak buah Lukas. Women, talk about your baby. Namun karena sambil menggendong bayi, Vito cukup kesulitan untuk menghabisi anak buah Lukas. Namun pada akhirnya, Johan berhasil menghabisi anak buah Lukas dari arah belakang. Setelah itu, Vito menghampiri Lukas dan menantangnya berduel 1 lawan 1. Tanpa rasa takut sedikit pun, Lukas langsung menyanggupi tantangan dari Vito. Karena ternyata, Lukas juga memiliki dendam pribadi kepada Vito. Karena saat di organisasi pasukan khusus, Vito jauh lebih dihormati, sedangkan Lukas sendiri malah dipandang sebelah mata. Lukas merasa kalau ini adalah saat yang tepat membuktikan bahwa dirinya jauh lebih tangguh dari Vito, sehingga duel sengit pun tidak dapat lagi dihindari.
Sampai pada akhirnya, Vito berhasil mengalahkan Lukas. Berada dalam posisi terpojok, Lukas dengan sigap menodongi Vito, dan bersiap-siap menghabisinya. Namun inilah, yang pada akhirnya terjadi. Dios, Paul. Sampai pada akhirnya, Vito berhasil menghabisi Lukas, atas bantuan dari anak buah Lukas sendiri. Follow the orders! Ternyata anak buah Lukas ini, dulunya adalah bawahan Vito, dan ia sangat menghormatinya. Si anak buah juga berhutang budi kepada Vito, yang pernah menyelamatkan nyawanya, saat bertugas di medan perang dulu. Setelah itu, Johan dan keluarganya, lantas mengajak Vito pergi dari rumah ini, dan menetap di kota saja. Namun Vito menolak pergi, karena ia harus merawat tanaman, serta membereskan mayat pasukan Lukas. Johan dan keluarganya, sangat berterima kasih kepada Vito, yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Bahkan sebagai bentuk terima kasih, Johan langsung memberikan rumah ini kepada Vito, yang memang dulunya, adalah rumah orang tua Vito. Let's go. I delivered the goods. Having a good day. Editor-in-chief. Terlihat keluarga Johan, sekarang sedang dalam perjalanan, menuju ke pusat kota. Berpindah ke Vito, yang tengah membereskan jenazah para anak buah Lukas. Tak lama Vito menyadari, kalau mayat Lukas telah menghilang. Yang mana itu artinya, Lukas masih hidup, dan sekarang tengah memburu Johan dan keluarganya. Saat itu juga, Vito tancap gas menggunakan motornya, untuk menyelamatkan Johan dan keluarganya. Sementara itu, Johan menyadari kalau mobilnya sedang diburu oleh mobil Lukas, sehingga aksi kejar-kejaran mobil tidak dapat lagi dihindari. Saat Lukas bersiap akan menembak Johan, Vito pun datang menggagalkannya. Namun pada akhirnya, Lukas berhasil membuat posisi Vito terpojok. Menyadari itu, Johan langsung memberanikan diri, menantang Lukas untuk berduel. Ketika Lukas sedikit lengah, Vito pun langsung bertindak. What they tell you in the army? This. Yeah. Yeah, but watch out. Nature. Sehingga kali ini, Lukas benar-benar tewas. Where's it going? Beberapa hari kemudian, tersiar berita terkait si menteri, yang kini telah diringkus oleh polisi. Di akhir film, terlihat Vito sedang merawat tanamannya, di kawasan rumah yang kini menjadi miliknya. Kemudian, film pun selesai. This is my garden.